Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, kita bertemu lagi di kajian pagi, kajian Senin pagi tanggal 2 Agustus 2021. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rahmat serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini kita bahas terkait akhlak dan selanjutnya ya. Jadi secara tematis kita terus khususnya Bapak akan membahas terkait akhlak ya. Tetapi sebelum kajian kita tasmi Quran dulu. Yang di rumah bisa membuka surat Al-Baqarah. Kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 ya. Silakan dibuka dan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tasmi Quran telah selesai. Kita lanjutkan ke kajian akhlak ya. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, anak-anak, kita awali di kajian akhlak ini. Kalau yang di rumah punya kitab Bulughul Maram bisa buka Kitabul Adab ya. Kita Bapak bahas di Kitabul Adab di kitab Bulughul Maram. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslim situn. Kila mahunna ya Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idas tansahaka pansahu wa iza atosa pahamidallah pasamithu wa iza marido faudhu wa iza mata pattabi'hu.
dalam kitab Bukhari, dalam kitab Tajridus Shahih dijelaskan dalam Kitabul Adab, Muslim menempatkan hadis ini di bagian akhir ya, di bagian akhir Kitabul Adab, mana ini yang berkaitan dengan akhlak hak muslim atas muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakul muslim alal muslim sittun. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim itu ada 6, kata Rasulullah. Qila mahunna ya Rasulullah, kemudian dikatakan apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kalian bertemu, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi ini merupakan hak muslim kepada muslim yang lain. Jika anak-anak semua bertemu dengan sahabat di jalan, bertemu dengan kawan, bertemu dengan siapa saja yang dikenal, maka disitulah ada hak kita terhadap orang lain. Pasalim, yaitu mengucapkan salam. Maka dalam keterangan yang lain bahwa mengucapkan salam bertemu itu adalah salam liko. Dan memang itu terbagi ke dalam beberapa salam ya. Salam itu, yang pertama ada yang disebut dengan salam liko. Yang kedua ada salam yadhulul maqabir, ketika masuk ke area pekuburan. Nah, salam liko yang tadi, ketika kita bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah assalamualaikum, dan itu bentuk doa. Assalamu keselamatan, alaikum kepadamu. Dan ketika bertemu kita harus mengucapkan salam. Begitu ya. Yang kedua, yadhulu ilal maqabir, ketika masuk ke area pemakaman. Assalamualaikum ya ahla diyar. Begitu, mengucapkan salam. Nah, yang ketiga adalah salam ketika masuk rumah. Yadhulul bait. Nah, ketika masuk rumah, maka mengucapkan salam ila ahliha, kepada penghuninya. Begitu, yang itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita masuk rumah sendiri ataupun masuk rumah orang lain, mau ada orang ataupun tidak ada orang, maka disitulah mengucapkan salam. Yang keempat adalah salam ila sholat, mengucapkan salam ketika dalam sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, ke kanan dan ke kiri. Dan itu tidak boleh dijawab ya. Ketika hidup, ketika kalian sholat, kemudian ada di sampingnya orang lain, kalian mengucapkan salam di akhir sholat, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri, kemudian dijawab, itu tidak boleh. Nah, kecuali salam ilaliko, salam masuk rumah, itu harus dijawab. Nah, ketika ada penghuninya. Dan jangan mengharapkan salam itu dijawab ketika masuk area pemakaman. Nah, bagaimana nanti ya ketika kalian semua masuk area pemakaman, assalamualaikum, sedangkan makam-makam banyak. Kalau ada yang jawab salam, waalaikumsalam, bagaimana itu ya? Apalagi kalau malam hari, biasanya itu ditakuti biasanya ya. Kalian memasuki area pemakaman, assalamualaikum, kemudian ada yang jawab di pemakaman itu, di kuburan itu, waalaikumsalam, bagaimana reaksinya? Nah, seperti itu. Jadi macam-macam salam itu ada 4. Idza laqitahu fasallim alaih, ketika bertemu disebut itu salam liko, dan harus mengucapkan salam, itu harus dijawab, wajib gitu. Idza laqitahu fasallim alaih. Yang kedua, salam ketika masuk area pemakaman, assalamualaikum ya ahla diyar. Yang ketiga, salam ketika masuk rumah, dan itu harus mengucapkan salam, assalamualaikum.
Itu yang keempat adalah salam dalam sholat. Nah, salam dalam sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, dan itu tidak boleh dijawab. Ketika di samping kita ada yang sholat, kemudian di akhir sholat itu mengucapkan salam di akhir sholatnya, dan kita sedang duduk-duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah, itu tidak boleh ya. Jadi yang harus dijawab itu salam ketika masuk rumah harus dijawab, kemudian salam ketika bertemu, dan itu harus mengucapkan salam. Dan itu hak muslim dengan muslim, ya. Salam liko itu. Bagaimana misalkan kita bertemu dengan non muslim, apakah harus mengucapkan salam? Ada hak kita mengucapkan salam? Tidak ada. Karena di sini perintahnya hak muslim dengan muslim. Yang pertama yang Rasulullah anjurkan dan perintahkan kepada orang muslim adalah itu. Idza laqitahu fasalim alaih. Ada tata caranya, ada etikanya. Liyusallimu sogiri alal kabir. Liyusallimu sogir alal kabir. Ketika kalian bertemu dengan teman yang usianya di atas, maka siapa yang pertama mengucapkan salam? Liyusallimu sogir alal kabir. Jadi mengucapkan salam itu dari yang kecil ke yang tua. Begitu ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang banyak. Kita orang banyak, misalkan ada 5 orang, teman kita di depan ada 5 orang. Siapa yang harus mengucapkan salam? Apakah semuanya? Cukup diwakili, hanya satu saja, seorang saja. Dari kita seorang, dari mereka cukup seorang saja, cukup mewakili orang lain. Dan ini termasuk hak muslim yang terdapat dalam Kitabul Adab Bulughul Maram, gitu ya. Dalam Kitab Bulughul Maram. Yang kedua, anak-anak, yang kedua yang diperintahkan oleh Rasul itu, idza laqitahu fasalim alaih wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia teman mengundang kita, maka kita harus memenuhi undangan itu. Jadi wajib mendatangi undangan ketika teman kita mengundang kita. Baik syukuran, baik resepsi, pengajian, ataupun apapun. Wa iza da'aka. Apabila ia mengundang, maka fa'ajibhu. Maka penuhilah undangan itu. Nah, itu salah satu etika. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi, menjamin kekeluargaan, menjalin keharmonisan di antara sesama muslim. Jadi ikatan kuat itu akan lebih terasa jika kita dipelihara hubungan itu, hubungan silaturahmi itu dengan saling mengunjung. Apalagi kalau misalkan kita diundang oleh orang lain, diundang oleh sesama muslim, maka kita penuhilah undangan itu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wa idas tansoha kapan sohu. Apabila mereka sesama muslim itu menerima nasihat, maka nasihatilah ia. Jadi disinilah indahnya berkeluarga di antara sesama muslim. Semua hayatuna kulluha ibadah. Hidup itu merupakan ibadah semuanya. Interaksi kita dengan teman, interaksi kita dengan orang lain, hubungan kekeluargaan, menjalin silaturahmi itu bagian-bagian dari ibadah. Makanya mendapatkan pahala apabila diundang, kemudian kita mendatangi, itu bagian dari silaturahmi. Apabila mereka meminta nasihat terhadap kita, maka nasihatilah. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, maka berikanlah. Jika perlu dibantu oleh harta, bantulah oleh harta. Bantulah dengan harta. Apabila perlu diberikan ilmu, berikanlah ilmu. Dalam surat Al-Alaq ayat 5 itu dijelaskan, Allazi 'allama bil qalam. Maka Allazi 'allama bil qalam, berikanlah ilmu jika mereka tidak mengetahuinya. Nah,
Inilah yang disebut dengan relevansi ya. Menurut Bapak, relevansi antara ayat dengan hadis yang sekarang sedang kita bahas. Ketika dalam ayat Al-Quran, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Maka itu proses belajar, mengajar, proses saling menasehati itu ada, muncul di situ. Kewajiban kita ketika orang tidak tahu, maka berikanlah pengetahuan itu. Kewajiban kita apabila orang meminta nasihat kepada kita, maka berikanlah nasihat kepada mereka apapun yang kita mampu, yang terbaik. Begitu. Ada teman yang mengeluh tidak bisa, maka ajarilah teman itu. Tidak bisa mengerjakan tugas-tugas, tidak bisa mengerjakan PR, tidak bisa mengerjakan soal, jangan dikasih tahu isinya. Nah, apabila sulit, maka berikanlah jalannya. Begitu, meringankan beban mereka. Nah, ini salah satu ketika teman kita meminta nasihat, itu salah satu solusi untuk kita, untuk mereka, untuk teman kita, supaya kita memberikan nasihat, memberikan solusi terhadap mereka. Apapun yang kita mampu. Kita mampu memberikan ilmu, berikanlah ilmu. Tidak bisa memberikan ilmu, udah pakai harta aja, suruh sekolah gitu kan. Nah, suruh sekolah karena dari harta mereka tidak mampu, berikanlah harta. Nah, kemudian meminta nasihat, maka berikanlah nasihat terhadap mereka. Nah, ini yang ketiga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam Kitabul Adab ya, bab adab, bab tentang etika, bab tentang akhlak gitu. Kemudian yang keempat yang diperintahkan oleh Rasulullah, wa iza atosa pahamidallah pasamithu. Dan apabila ada teman yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah, maka kita sebagai teman harus mengucapkan, menjawab dari ucapan alhamdulillah itu, yarhamukallah. Begitu ya. Jadi apabila ada teman bersin alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, maka kita sebagai teman yang ada di sampingnya mendengar ucapan alhamdulillah dari teman yang bersin, maka kita harus mengucapkan yarhamukallah. Apa artinya? Semoga Allah merahmati kepadanya. Berkah, kan begitu ya. Bagi orang yang bersin, berkah. Memuji Allah. Kita yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, menjawab dari ucapan alhamdulillah, yarhamukallah, berkah juga. Apa yang tidak ada nilai ibadah? Semua mengandung nilai ibadah hidup seorang muslim itu. Makanya hayatuna kulluha ibadah, jadikanlah hidup kita ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Setiap langkah, setiap aktivitas, jangankan setiap aktivitas dimulai dengan bismillah ya. Meminum saja kita mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, itu sudah mengandung ibadah. Makanya jadikanlah hidup ini sebagai ibadah. Gitu ya, hayatuna kulluha ibadah. Dan yang kelima adalah wa iza marido, dan apabila teman kita sakit, nah, apabila teman kita sakit, wa iza marido fa'udhu, apabila teman kita sakit, maka jenguklah teman itu. Nah, disitulah kewajiban kita untuk menjenguk, untuk memberikan motivasi, untuk menghibur. Nah, jadi jangan sampai ada teman yang sakit itu malah kita memberikan hal-hal yang negatif kepada teman. Misalkan ada teman yang sakit parah, ternyata terdiagnosa bahwa sakitnya itu sebentar lagi, hidupnya itu sebentar lagi. Akhirnya kita bukan malah memotivasi, bukan malah menghibur. Sakit apa? Sakit jantung. Wah, itu mah paling seminggu lagi. Apalagi misalkan yang cuci darah berapa kali? Sudah 9 kali.
wah maka cuci darah itu batasnya 10 kali. Berarti 1 kali cuci darah kamu akan meninggal. Nah, jangan seperti itu. Jika ada yang sakit, jika ada yang kena musibah, maka kewajiban kita menjenguk dan memberikan motivasi terhadapnya. Begitu ya. Insya Allah sehat. Insya Allah sebentar lagi Allah akan memberikan kesehatan. Syafaqallah. Semoga Allah memberikan kesehatan selamanya. Maka setiap kita bertemu dengan teman, setiap kita bertemu dengan sesama muslim, dengan orang lain gitu ya, maka kita harus senantiasa memberikan perangi atau memberikan motivasi atau memberikan harapan-harapan yang luar biasa gitu. Insya Allah luar biasa. Maka ucapkanlah tadi salam mengandung keselamatan, mendoakan keselamatan kepada teman, kemudian bertemu mengucapkan hal-hal yang baik, ucapan-ucapan yang baik, wakul qaulan ma'rufan gitu ya. Sampaikanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang memang baik gitu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Rasulullah, wa iza mata fattabi'hu. Apabila ada teman atau saudara kita yang meninggal, maka kata Rasulullah, antarkan jenazahnya. Bahkan Rasulullah menjamin bagi setiap yang mengurus itu 2 qirot ya. Sedangkan 1 qirot itu sebesar gunung Uhud. Gitu. Kebayang kebaikannya. Dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, yang ketiga mensolatkan, setelah mensolatkan kemudian mengantarkan ke area pemakaman, menguburkan. Dan itu memiliki nilai-nilai kebaikan yang tak terhingga. Bahkan itu dijamin oleh Rasulullah mendapatkan kebaikan sebesar gunung Uhud. Nah, itu salah satu kewajiban, salah satu hak kita terhadap muslim yang lain. Jadi inilah penjelasan Rasul terkait adab, terkait akhlak yang harus kita perlihatkan. Bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW, itu salah satunya kita mengamalkan hadis ini. Yang pertama, mengucapkan salam apabila kita bertemu dengan sesama teman ataupun dengan siapa yang kita kenal, apalagi dengan guru. Begitu ya, assalamualaikum. Nah, itu yang kedua, kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diundang ke suatu undangan, mau resepsi, mau syukuran, apapun juga, mau undangan apapun juga, gitu ya, gitu. Maka fa'ajibhu, maka datangilah undangan itu. Itu yang ketiga, wa idza stansahaka fansahu. Apabila teman kita meminta nasihat, meminta ilmu, maka berikanlah nasihat semampu kita. Gitu. Ada masalah, teman itu masalah yang sangat berat, coba kita berikan solusi, berikan jalan keluar yang sekiranya bagus, yang sekiranya bisa menjadikan dia itu keluar dari keterpurukan, keluar dari musibah, keluar dari masalah-masalah itu. Coba kita berikan solusi, berikan ilmu sedikit. Dan yang keempat adalah apabila ia bersin, wa idza atosa pahamidallah, wa idza atosa pahamidallah, apabila ia bersin dengan mengucapkan salam pasamitsu, maka kita harus menjawab dengan kalimah yarhamukallah, semoga Allah merahmati kepadanya. Dan yang kelima, kata Rasul, apabila ia sakit maka jenguklah. Wa iza marido fa'udhu. Apabila ia sakit, teman kita ada yang sakit, apalagi sekolah tidak jumpa di Zoom 3 hari, tanyakan teman kita kemana, begitu ya. Kalau sakit segera jenguk. Kalau sekarang corona nih dibatasi tidak boleh menjenguk, ya kita doakan teman kita agar segera sembuh, sehat, pulih seperti sedia kala. Dan yang keenam, kata Rasulullah, wa iza mata fattabi'hu. Apabila di antara saudara kita ada yang meninggal, teman kita ada yang meninggal, maka sebaiknya kita mengurus jenazahnya itu. Dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan sampai mengantarkan ke pemakaman. Itu kewajiban dan hak kita, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Mudah-mudahan
dari penjelasan hadis Rasulullah SAW tentang kitabul adab ini, tentang babul adab ini, senantiasa kita amalkan untuk menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan antara sesama muslim. Jangan ada permusuhan. La taghdab, jangan marah dengan sesama teman. Bahkan tumbuhkanlah keharmonisan, tumbuhkanlah kekeluargaan antara sesama muslim. Itulah yang dijelaskan dalam hadis yang pertama tentang adab di bab Kitabul Adab, Kitab Bulughul Maram, Kitabul Adab, hadis yang pertama ya. Yang di rumah yang punya Kitab Bulughul Maram bisa dibuka dan bisa dikaji lagi terkait hadis ini dan juga keterangan-keterangannya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amalan solihan mutaqabbalan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.